Ini adalah manusia pertama yang berjalan untuk meraih makanan di paruh burung unta. Dia memaksa dirinya untuk berdiri. Meski sedikit gemetar, tapi akhirnya mengambil langkah pertama. Ternyata dunia tinggi sangat indah. Tiba-tiba burung unta ketakutan dan lari. Ben berbalik. Ternyata sekawanan serigala. Dia juga ingin berlari, tetapi kakinya terus bergerak. Berlari mundur. Melihat serigala semakin dekat, tidak berdaya dia hanya bisa berbalik badan dan terus lari. Sekelompok monyet di atas pohon mendengar gerakan di bawah pohon. Melihat Ben berlari mundur, Ben melihat burung unta di sampingnya berjalan seperti terbang. Kemudian melihat kaki mereka lagi. Juga menyadari dirinya salah. Dia buru-buru berbalik dan berlari ke depan. Monyet-monyet di pohon juga bersorak untuknya. Sayang sekali masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Mereka ternyata berlari ke kawanan badak. Kelompok badak terkejut saat melihat serigala. Langsung lari ke arah Ben. Mereka sangat kuat. Bahkan pohon ditabrak sampai patah. Raja monyet di atas pohon memandang putranya dalam bahaya. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Melihat badak semakin dekat, tidak ada jalan di depan lagi. Ben dalam bahaya. Pada saat kritis, Raja monyet turun dari langit. Dia menggeram dan langsung berlari ke depan. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk membubarkan kelompok badak. Melambaikan tangan untuk memecahkan kelompok serigala. Tapi dia juga ditabrak badak. Melihat badak semakin dekat, sasarannya adalah anaknya. Ben sangat ketakutan sehingga dia segera menutupi matanya. Diikuti dengan suara keras. Semuanya tenang. Badak tidak terluka, berdiri dan pergi. Setelah asap hilang, hanya tersisa Raja monyet yang terengah-engah. Dia akhirnya melindungi anaknya. Saat ini, Ian juga turun. Dia ingin menarik ayahnya naik. Raja monyet menolak. Dia memberitahu Ben, dia adalah anaknya. Juga meminta maaf karena meninggalkannya. Lalu tertidur selamanya. Monyet yang malang kehilangan ayahnya begitu dia menemukannya. Ian menyalahkan Ben atas kematian ayahnya. Kemudian dia membawa ayahnya kembali ke pohon. Mengikuti tradisi monyet, Ian akan mewarisi tahta. Tapi premisnya adalah memakan sisa-sisa tubuh ayahnya. Dengan begitu akan sekuat dan seberani ayah. Ketika hendak menikmati, Ben panik segera menghentikan. Tidak menyangka pengkhianat ini berani kembali. Ben mendekati Ian selangkah demi selangkah. Ian mengira dia sedang memprovokasi. Tidak menyangka, Ben langsung berjongkok. Memberikan mahkota Raja monyet kepada Ian. Dan berusaha membujuk Ian. Penyihir tidak setuju. Ian tetap ingin mengikuti tradisi. Dalam raungan mengejutkan Ben, kilatan petir lewat. Monyet-monyet ketakutan dan melarikan diri. Ben memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan rombongan monyet bersama ayahnya. Dan menguburnya dengan batu. Sambaran petir lainnya lewat. Langsung menyambar pohon mati. Benar-benar sangat indah. Ben dengan hati-hati melangkah maju dan meraih. Tidak disangka, langsung membakar rambutnya. Dia tidak percaya, maju dan memukulnya dengan tongkat. Malah menemukan tongkat itu juga terbakar. Dia dengan sombong berpikir dia bisa mengendalikannya. Tak disangka, langit tiba-tiba turun hujan. Api dipadamkan. Saat ini langit tiba-tiba berubah. Tornado menghantam. Ben juga tergulung di dalam. Bencana tidak hanya membawa kehancuran. Juga ada kesempatan. Ben bertemu cintanya Mary. Dia tahu dia harus menyelamatkannya. Dia mengikat dirinya dengan tali. Kemudian berjalan menuruni tebing untuk menangkap Mary. Tapi tornado terlalu besar. Talinya juga akan putus. Saat krisis hidung besar tiba tepat waktu. Akhirnya menarik mereka naik. Tapi hal pertama yang dilakukan Mary saat bangun adalah menghajar Ben. Mary yang terlalu ketakutan, melarikan diri. Ben juga terus mengejarnya. Dia melewati sekumpulan badak, melewati magma, melewati tebing. Akhirnya mendapatkan Mary. Mary